Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahun ni'mah wa lahul fadl wa lahul thana'ul hasan. Salawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala habibi rabbil alamin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pemirsa Nasional TV yang dirahmati oleh Allah. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam kajian Qalbun Salim. Mudah-mudahan keberadaan kita pada saat ini senantiasa mendapatkan limpahan rahmah, limpahan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, diberi ilmu yang manfaat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa memahami teks-teks nas daripada Al-Qur'an, nas daripada hadis ini bisa tepat dan bisa membawa keyakinan yang sempurna sesuai yang dianjurkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Sekaligus tidak lupa kami menyampaikan untuk meluruskan niat. Luruskan niat agar apa yang ada pada saat ini, agar hembusan nafas yang kita lakukan pada saat ini, waktu yang kita habiskan pada saat ini bernilai ibadah. Ada nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Luruskan niat dengan satu tekad, satu niatan untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala melalui kajian majelis taklim seperti ini. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, satu poin yang akan kami angkat ya pada kajian kali ini yaitu terkait dengan satu pemahaman, satu keyakinan yang diyakini oleh ulama ahli sunnah wal jamaah. Ulama ahli sunnah wal jamaah memiliki keyakinan-keyakinan yang kita ikuti, ya, manhaj yang kita ikuti, termasuk pemikiran-pemikiran mereka, ya, yang bisa kita pedomani. Karena sebagaimana sabda Rasulullah SAW bahwa kita diberikan keselamatan manakala kita berpegang pada ulama yang berpegang teguh sama Al-Quran dan As-Sunnah, dan mereka itu terkumpul dalam ulama ahli sunnah wal jamaah. Di antaranya ulama ahli sunnah wal jamaah memiliki prinsip, memiliki keyakinan bahwa Allahu mawjudun bila makan wala jihah. Allah ada tanpa tempat dan Allah ada tanpa arah. Ini sengaja saya angkat mengingat banyak beredar di luar sana, di YouTube, di media massa ini, ungkapan-ungkapan yang mengatasnamakan ulama salaf, mengatasnamakan ulama-ulama. Mereka menyatakan bahwa Allah ada di satu tempat, kadang ada yang mengatakan ada di Arsy, ada lagi yang mengatakan ada di langit dan lain sebagainya. Nah, sehingga ini mendorong kami untuk memberikan penjelasan terkait dengan keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan pemahaman ulama-ulama salaf, sesuai dengan petunjuk Al-Quran, sesuai dengan petunjuk Al-Hadis, sesuai dengan petunjuk ulama-ulama salaf yang ada. Dan tentunya ini argumentasi ini harus kita paparkan bukan hanya sekedar argumentasi akal-akalan, akan tetapi ini memang benar-benar merujuk kepada Al-Quran, benar-benar merujuk kepada sabda-sabda Rasulullah SAW yang kemudian kesemuanya dipahami oleh ulama-ulama salaf, sehingga pemahaman yang dipahami oleh ulama-ulama salaf itulah yang kita pedomani sampai saat ini. Sehingga apa yang sudah diyakini ini benar-benar nyampe kepada kita dengan benar. Itulah sebabnya kenapa kami harus mengangkat materi ini sebagai kelanjutan dari materi sebelumnya, yaitu ayat-ayat muhkamat dan ayat-ayat mutasyabihat. Di dalam memahami ayat-ayat mutasyabihat itulah kebanyakan mereka keliru di situ sehingga meyakini Allah ada tempat. Karena memahami ayat-ayat yang terkait dengan Allah, ayat-ayat sifat, ayat-ayat yang mutasyabihat itu, sehingga muncul pemahaman bahwa Allah itu ada di suatu tempat. Atau mungkin yang sudah sering
terang-terangan ditampilkan itu Allah ada di langit, Allah ada di arsy, menggunakan sabda, menggunakan dalil, menggunakan Al-Quran yang sebenarnya pemahaman seperti itu. Al-Qurannya benar, hadisnya benar, Qurannya benar, cuman pemahamannya yang tidak sesuai dengan pemahaman ulama salaf, pemahaman ulama-ulama yang ada pada saat ayat itu diturunkan. Tidak sesuai dengan pemahaman ayat hadis tatkala hadis itu disampaikan, yaitu pemahaman para sahabat dan para ulama tabi'in, tabi'in. Ini penyebab utama ya. Jadi karena kesalahpahaman seperti itu sehingga memunculkan keyakinan-keyakinan yang menyimpang dari pemahaman yang sebenarnya. Sehingga kami harus menyampaikan pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah seperti apa. Bagaimana tadi judulnya kita sudah kita munculkan bahwa Allah ada tanpa tempat dan Allah ada tanpa arah. Ini statement sebagai kesimpulan dari ulama Ahlussunnah wal Jamaah setelah menelaah ayat-ayat, menelaah hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah, pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalil pertama yang akan kami sampaikan yaitu berupa Al-Quranul Karim. Ini dalil sangat-sangat jelas, ringan, sederhana, pendek sekali. Akan tetapi sebenarnya maknanya sangat luar biasa. Tatkala kita paham betul terhadap ayat ini, insya Allah pemahaman terhadap Allah ini kita akan tepat. Tidak akan keliru. Makanya ulama mengatakan ini asrohu ayah. Anit tanzih. Ini ayat yang paling terang, benderang. Yang menjelaskan tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Maha suci Allah dari penyerupaan dengan makhluknya. Ya. Ayat itu yang termaktub dalam surat As-Surah ayat 11. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Laisa kamitslihi syai', Allah tidak serupa dengan sesuatu. Allah tidak serupa dengan sesuatu dan tidak ada sesuatu pun yang menyerupai Allah. Ayat ini paling jelas tampak bahwa Allah itu berbeda dengan makhluknya. Tidak sama dengan makhluknya. Dari satu segi maupun dari berbagai macam segi. Dari semua segi. Allah yang jelas berbeda dengan makhluknya. Makanya di situ Allah menyebutkan syai', bukan laisa kamitslihi qamar, laisa kamitslihi syams, laisa kamitslihi insan, laisa kamitslihi malaikah, tidak. Tapi Allah menyatakan laisa kamitslihi syai'. Allah tidak sama dengan sesuatu. Ya, Allah tidak sama dengan sesuatu. Sesuatu di sini ternyata luar biasa, maknanya luas banget. Kalau kita orang awam memahami ya sesuatu ya sudah benda gitu aja. Allah pokoknya nggak sama dengan kita, nggak sama dengan yang ada ini aja. Itu sederhananya seperti itu. Akan tetapi ulama mengingat kondisi sekarang ini banyak yang keliru memahami Allah Subhanahu Wa Taala dan menisbatkan Allah begini, Allah begitu, tidak sesuai dengan apa yang Allah kehendaki, sehingga ulama perlu menjelaskan lebih detail lagi terkait dengan laisa kamitslihi syai'. Allah tidak serupa dengan sesuatu dan tidak ada sesuatu pun yang menyerupai Allah. Sesuatu itu apa? Ulama membagi ya, menjelaskan kalau kita faham sesuatu yang kalimatnya kan Allah tidak serupa, tidak sama dengan sesuatu kan gitu. Kalau sesuatu ini sudah kita pahami secara detail rinci, tinggal nanti menarik. Ditarik bahwa Allah tidak sama dengan sifat yang sudah kita jelaskan sesuatu itu tadi. Allah nggak sama. Kalau ada yang mensifatinya dengan sesuatu ini sama, berarti Allah sama dengan sesuatu kan gitu. Sesuatu menurut ulama ini dibagi menjadi dua kan gitu. Sesuatu ini dibagi menjadi dua. Ada atau kita katakan benda gitu biar lebih detail, lebih mudah, lebih pendekatan pemahamannya lebih cepat gitu. Kita artikan sesuatu itu benda. Sesuatu atau benda ini yang dimaksud oleh ulama
dibagi dua. Ada benda, ada sifat benda. Saya ulang lagi, ada benda, ada sifat benda. Nah, sifat benda oke, kita simpan dulu. Yang mungkin perlu dirinci adalah bendanya. Benda ini ada yang dapat dibagi dan ada yang tidak dapat dibagi-bagi. Yang tidak dapat dibagi-bagi namanya al-jauharul fard. Yang tidak dapat dibagi-bagi adalah al-jauharul fard. Apa al-jauharul fard itu? Itu adalah suatu benda saking kecilnya sudah tidak bisa ditambah, atau apa? Saking kecilnya tidak bisa dibagi lagi sudah. Saking kecilnya. Nah, ulama menyatakan bahwa ini namanya al-jauharul fard. Cuman kita nggak bisa terjemah dengan bahasa kita. Ulama belum menemukan kata yang pas ya, kata yang pas untuk menerjemah al-jauharul fard ini. Intinya al-jauharul fard itu adalah sebuah benda yang sudah saking kecilnya sudah nggak dapat dibagi-bagi lagi. Ya, biasanya kan di ilmu-ilmu IPA itu kan ada molekul, atom atau apa, istilahnya seperti itu. Tidak bisa diartikan seperti itu. Pokoknya intinya benda tersebut tidak dapat dibagi. Itu yang pertama. Yang kedua, benda yang dapat dibagi-bagi. Benda yang dibagi-bagi namanya jismun. Dikenal dengan nama jismun. Ya. Nah, tadi saya katakan bahwa benda sesuatu itu dibagi dua, benda dan sifat benda. Terus benda ini sendiri dibagi dua, benda yang dapat dibagi dan benda yang tidak dapat dibagi-bagi. Nah, namanya jauharul fard dan jism. Kalau yang tidak dapat dibagi-bagi namanya jauharul fard, al-jauharul fard. Yang kedua namanya jism. Nah, jism sendiri itu dibagi dua lagi. Jism latif dan jism kasif. Nah, ini nanti akan kita detailkan lagi mengenai sesuatu setelah yang lewat. Syai' yang tadi saya katakan terbagi menjadi dua tadi, ya. Dibagi dua, benda yang tidak dapat dibagi-bagi dan tidak dapat dibagi. Yang tidak dapat dibagi-bagi nama jauharul fard, yang kedua namanya jism. Jism ini dibagi dua lagi, jism latif dan jism kasif. Benda yang bisa dipegang dan benda yang tidak dapat dipegang. Ini mohon maaf. Kami mohon pemirsa ini kalau memang perlu lebih jelas, kalau bisa ditulis. Pemirsa di rumah bisa menulis, oh syai' ini dibagi dua, benda dan sifat benda. Yang benda ini dibagi dua, jauharul fard, yang tidak dapat dibagi-bagi karena sudah saking kecilnya. Yang kedua ini bisa dibagi-bagi. Yang bisa dibagi-bagi ini ada dua lagi. Namanya jism latif yang tidak bisa dipegang oleh tangan. Yang kedua adalah jism kasif yang bisa dipegang oleh tangan. Yang tidak bisa dipegang oleh tangan kayak ruh, angin, jin, ini nggak bisa. Cahaya, gelap, ini kan tidak bisa dipegang oleh tangan. Itu masuk kategori latif. Terus ada lagi yang kasif yang bisa dipegang oleh tangan ya, yang ada ini, yang kelihatan meja, kursi dan lain sebagainya. Alat-alat yang ada di rumah, ya, televisi dan lain sebagainya, itu masuk kategori jism kasif. Nah, kemudian tadi saya katakan benda dan sifat benda kan dibagi dua. Nah, berbagai macam benda ini, baik yang dapat dibagi maupun tidak dapat dibagi, baik yang bisa dipegang maupun tidak dapat dipegang, semuanya itu memiliki arat. Kalau arat bisa pasti memiliki yang namanya sifat benda. Makanya diringkas tadi benda dan sifat benda. Bendanya dengan berbagai macam tadi. Terus yang satunya adalah sifat benda. Sifat benda diantaranya apa? Bergerak, naik, turun,
bersemayam, ya, bertempat, terikat oleh 6 penjuru arah. 6 penjuru arah, 6 arah apa saja? Depan, belakang, kanan, kiri, atas dan bawah. Itu benda seperti itu. Ya, berbentuk, berukuran. Ini namanya a'rad, sifat benda. Kesemuanya ini benda syai'un tadi itu kan memiliki 2 aspek, benda dan sifat benda dengan berbagai macamnya tadi. Baik benda yang tidak dapat dipegang oleh tangan maupun dapat dipegang oleh tangan, baik benda yang dapat dibagi maupun tidak dapat dibagi-bagi, semuanya memiliki konsekuensi, memiliki sifat benda. Apa saja? Bergerak, diam, naik, turun, bertempat, berukuran, terikat oleh 6 penjuru arah, berubah. Ini adalah karakteristik sifat daripada syai' tadi. Kita kembalikan ke ayat. Laisa kamitslihi syai'. Allah tidak sama dengan sesuatu. Allah tidak sama dengan jauharul farad, benda yang tidak dapat dibagi. Allah tidak sama dengan jism, baik jism latif maupun jism kasif, baik benda yang dapat dipegang oleh tangan maupun benda yang tidak dapat dipegang oleh tangan. Allah, kalau benda bergerak, Allah tidak bergerak. Kalau benda itu bertempat, Allah tidak bertempat. Kalau benda itu berukuran, sesuatu itu berukuran, berarti Allah tidak berukuran. Kalau benda itu ada bentuknya, Allah tidak ada bentuknya. Tinggal begitu saja. Sederhana sebenarnya. Kalau kita sudah paham syai'nya tadi, sesuatu tadi. Nah, kebanyakan kita kan pokoknya tidak sama gitu aja. Sehingga ada orang mengatakan Allah ada di langit. Langit itu arah atas. Padahal tadi benda tidak boleh terikat oleh 6 penjuru arah. Yang terikat 6 penjuru arah adalah benda, makhluk berarti. Kalau Allah ada di atas berarti Allah dianggap makhluk. Karena yang menciptakan tempat Allah, yang menciptakan arah Allah. Ini yang perlu kita garis bawahi di sini. Kalau kita paham betul dengan ayat ini, insya Allah ketika ada yang mengatakan Allah begini begitu, apalagi mengarah kepada Allah itu bertempat, itu sudah bisa terbantahkan dengan ayat ini sebenarnya. Berarti nggak paham ayat ini gitu loh. Meskipun mereka berargumentasi ya ulama itu tidak, bisa jadi salah apa ya, ngambil ilmunya mungkin. Padahal ayat ini sudah jelas-jelas. Makanya ulama mengatakan asrahu ayatin fi tanzihillah. Jadi ayat yang paling jelas, nampak jelas dalam mensucikan Allah dari penyerupaan dengan makhluknya. Allah tidak serupa dengan makhluknya dari satu segi maupun dari berbagai segi. Allah tidak sama dengan jauharul farad. Allah tidak sama dengan jisim latif. Allah tidak sama dengan jisim kasif. Allah tidak bisa disifati dengan sifat-sifat benda. Sifat-sifat benda tadi apa kan gitu? Berbentuk, ukuran. Nah, kenapa benda itu Allah tidak boleh dikatakan berukuran? Karena kalau Allah berukuran berarti ada pihak lain yang menentukan ukuran model seperti itu. Kalau ada bentuk berarti ada pihak lain yang membentuk Allah seperti itu. Berarti Allah butuh kepada yang lain. Padahal ada kaidah al-ihtiyajiyah tunafil uluhiyah. Butuh itu menafikan, meniadakan ketuhanan. Enggak layak jadi Tuhan karena butuh. Enggak mungkin Allah butuh sama yang lainnya. Ini ulama cerdas banget, luar biasa. Memberikan gambaran kepada kita. Dipetakan, dirinci. Begitu detailnya luar biasa. Ulama sampai memunculkan istilah-istilah dalam ilmu tauhid yang dulu jarang disampaikan oleh ulama-ulama kita, sekarang harus dimunculkan. Istilah arad, istilah a'yan, ya, istilah jauharul fard, jauhar. Ini mulai sekarang muncul jism latif, jism kasif. Ini ternyata ulama sudah ada. Kalimat-kalimat seperti ini sudah ada. Ulama-ulama salaf termaktub dalam buku-buku mereka gitu. Jadi bukan barang baru, yang saya sampaikan ini bukan barang baru. Ini adalah pemahaman ulama-ulama terdahulu. Ulama-ulama salaf. Sampai memunculkan istilah untuk mempermudah pemahaman kita terhadap
hakikat sesuatu. Sehingga perlu ini disampaikan lagi karena mengingat banyak orang yang nggak paham mengaku ahlul ilm tapi kenyataannya itu menyalahi kesepakatan ulama-ulama, menyalahi pemahaman daripada ulama-ulama salaf. Ini makanya kita perlu sampaikan pemahaman ulama salaf seperti apa sih terkait dengan Allah ini. Nah, tadi katakan judul kita udah jelas ini. Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Mengingat ada sebagian kaum muslimin yang memahami bahwa Allah ada di langit, ada di aras dan lain sebagainya. Menggunakan ayat, ternyata ayatnya ayat mutasyabihat. Ayat mutasyabihat ini mereka keliru memaknainya. Menisbatkan kepada ulama salaf, akan tetapi kenyataannya ulama salaf tidak seperti itu. Entah kenapa, apa ini ada unsur kesengajaan atau memang kekeliruan murni, salah mencari ilmunya atau salah bukunya dan lain sebagainya. Sehingga perlu di cross check lagi, perlu dibenahi lagi apa yang pengetahuan yang sudah kita peroleh ini segera di review kembali, dilihat kembali. Siapa tahu ada yang memang kurang tepat gitu loh. Kita benarkan dulu apa yang sudah kita peroleh. Terutama kaitannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Kalau kita salah mensifati Allah Subhanahu wa taala, ini fatal akibatnya. Imam Ghazali menyatakan la tasihul ibadah illa ba'da ma'rifatil khaliqil ma'bud. Atau dengan makna ya, atau dengan terjemahan bahwa tidak sah ibadah seseorang itu kecuali setelah memahami penciptanya. Ya, khaliqal ma'bud, pencipta makhluk itu sebenarnya. Ini yang perlu kita sampaikan bahwa pemahaman terkait dengan Allah ada tanpa tempat, Allah ada tanpa arah, ini sebenarnya kalau kita ngambil dari ayat ini saja cukup sebenarnya. Sebenarnya ayat ini kalau sudah dijelaskan bahwa Allah tidak sama dengan sesuatu itu bagaimana, kriterianya seperti apa, ternyata tadi sudah saya jelaskan bahwa sesuatu dibagi menjadi dua, benda dan sifat benda. Nah, bendanya apa saja dengan berbagai macam, ada jawharul farq, ada jism kasif, ada jism latif, semuanya itu disifati dengan sifat-sifat benda. Nah, tinggal mengcompare tadi, kalau benda seperti ini Allah tidak seperti itu. Kalau benda bertempat, Allah tidak bertempat. Kalau Allah benda itu terikat dengan 6 penjuru arah, Allah tidak terikat 6 penjuru arah. Ketika ada yang mengatakan Allah turun, nah ini kaitannya dengan arah. Ini hati-hati sudah kita. Ini ayat mutasyabihat namanya. Turun dari atas ke bawah ini makhluk. Kalau dia dari atas ke bawah pindah berarti kosong yang di atas kalau dia turun. Kan logikanya gitu. Kalau naik lagi kosong lagi. Apalagi sepertiga malam Allah turun. Nah, ini turun Allah secara zat apa yang lain kan gitu. Ini bisa jadi kalau diartikan zat ini sangat-sangat enggak tepat gitu loh. Ya kan, soalnya apa? Pemahaman ahli sunnah wal jamaah terkait dengan hadis nuzul, ini terkait hadis nuzul tidak seperti itu pemahamannya. Pemahamannya justru terkait dengan turunnya Allah ini, yang turun rahmatnya, yang turun malaikatnya dan lain sebagainya. Itu pemahaman mungkin bisa dijelaskan secara detail pada episode-episode berikutnya, khusus terkait dengan hadis nuzul. Nah, ini ma'asyiral hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah, ayat inilah harus kita coba telaah kembali. Tadi saya harapkan pemirsa di rumah ini sambil nulis laisa kamitslihi syai'un, ayatnya surat apa? Surah ayat 11. Terus syai'un ini ditarik 2 tangga, sesuatu, benda, sifat benda. Benda apa saja pembagiannya, terus sifat benda apa saja. Nah, nanti Allah tidak sama dengan ini, Allah tidak sama dengan Allah tidak sama dengan ini. Enak itu sudah kena. Sehingga ada yang mengatakan Allah seperti ini, oh nyimpang dari ayat ini, pemahamannya nggak tepat dengan ayat ini. Tinggal gitu aja, sederhananya seperti itu. Ini harus kita pahami betul ayat terkait dengan tanzih mahasucian Allah dari sifat makhluk. Allah tidak serupa dengan sifatnya makhluk. Ini harus
kita fahami betul, ya, ayat ini harus kita familiarkan dengan kita lah. Jangan jauh-jauh dari ayat ini. Karena banyak orang yang nggak paham dengan ayat ini, dan ini sebenarnya ayat ini bisa untuk bantah gitu loh. Ya, maksudnya bantah ini ada pemahaman yang keliru, ini bisa kita jadikan argumentasi setelah dengan pemahaman yang betul tadi, dengan penjabaran yang sudah saya sampaikan tadi. Nah, selanjutnya bukti atau dalil terkait Allah ada tanpa tempat ini bukan hanya dari Al-Qur'anul Karim, bahkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini juga menyampaikan. Nah, itu akan kami sampaikan setelah season berikut ini. Ayat laisa kamitslihi syai' tadi, ini sebagai kesimpulan dari ayat ini adalah bahwa Allah tidak serupa dengan sesuatu. Intinya kita bisa tarik kesimpulan kalau sesuatu itu bertempat, kalau sesuatu itu menempati terikat oleh 6 penjuru arah, berarti Allah ada tanpa tempat, tanpa arah. Sebab apa? Kalau Allah ada bertempat, berarti ada pihak lain yang menempatkan posisi seperti itu. Atau gini, kalau Allah memiliki arah, ada di satu arah atau di semua arah, berarti ada pihak lain yang membutuhkan pihak lain yang menentukan kondisi seperti itu, menetapkan kondisi seperti itu, menaruh ke tempat atau menaruh ke arah. Jadi ada pihak lain, butuh pada pihak lain. Padahal tadi saya katakan al-ihtiyajiyah tunafil uluhiyah, bahwa yang namanya keterbutuhan sifat butuh itu adalah menafikan, meniadakan yang namanya ketuhanan. Enggak layak jadi Tuhan. Ini kaitannya dengan Allah tanpa tempat, Allah tanpa arah adanya. Sesuai dengan firman Allah, laisa kamitslihi syai'. Kalau Allah bertempat dan Allah diliputi oleh arah, di satu arah atau di semua arah, padahal benda latif juga ada tempatnya, ada arahnya. Berarti kan Allah akan ada serupa-serupa yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Padahal dalam ayat lain Allah bersabda, berfirman, "Fala tadribu lillahil amsal." Jangan kamu buat permisalan-permisalan ya untuk Allah. Jangan kamu buat serupa-serupa dengan Allah. Jangan kamu ciptakan serupa-serupa bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita tentukan Allah ada tempatnya berarti sama dengan benda latif, sama dengan angin, sama dengan cahaya, sama dengan langit, sama dengan arus, sama dengan surga, sama dengan neraka. Karena surga ada tempatnya, ada arahnya. Ini bagi kita harus memahasucikan Allah. Kita nggak boleh berkeyakinan bahwa Allah memiliki tempat dan memiliki arah. Selanjutnya hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini dalil yang kedua kita sampaikan terkait dengan pembuktian bahwa Allah itu ada tanpa tempat, tanpa arah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kana Allah walam yakun syai'un ghairuh." Kana Allah walam yakun syai'un ghairuh. Ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Imam Al-Bukhari, Al-Baihaqi dan Ibnul Jarud. Hadisnya disampaikan oleh 3 ini. Teksnya berbunyi, kana Allah walam yakun syai'un ghairuh. Kana Allah ada pada azal. Azal itu apa? Keberadaan tanpa permulaan. Adanya tanpa didahului oleh ketidakadaan. Atau lebih ringkasnya, adanya tanpa permulaan gitu aja. Itu namanya azal. Azal, bukan ajal ya, azal. Biasanya disebut azali, yang sering kita dengar. Allah ada pada azal. Azal ini maksudnya adalah keberadaan tanpa permulaan. Kalau kita hudus hadis ya,
kita baharu adanya, ya, ada permulaan. Keberadaan kita ada permulaan. Allah itu ada tanpa permulaan pada azal. Pada azal, pada keberadaan tanpa permulaan Allah ada. Walam yakun syai'un ghairuh, dan masih belum ada selain Allah, nggak ada apa-apa. Belum ada langit, belum ada arsy, belum ada tempat, belum ada arah, belum ada surga, belum ada neraka dan lain sebagainya. Belum ada segala sesuatu. Allah ada pada azal. Azal ini adalah keberadaan pada tanpa permulaan. Keberadaan tanpa permulaan yang kita sebut dengan azal. Ini Allah ada pada azal tanpa permulaan, kemudian yang lainnya belum ada. Ya, belum ada tempat dan lain sebagainya. Berarti Allah ada tanpa tempat saat itu. Setelah menciptakan makhluknya, Allah tetap ada tanpa tempat. Ini keyakinan yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa Allah ada pada azal tanpa permulaan, dan yang lain walam yakun syai'un ghairu, yang lain tidak ada, masih semuanya tidak ada. Langit, arsy, surga, neraka, tempat, arah, ya, bintang, bumi dan lain sebagainya belum ada semua. Tumbuh-tumbuhan belum ada semua. Yang ada hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti Allah ada saat itu tanpa ada yang lain. Tempat belum ada, arah juga belum ada, apapun belum ada. Nah, kemudian Allah menciptakan termasuk menciptakan tempat. Apa terus Allah bertempat gitu loh. Sebelumnya Allah kan pada azal ada tanpa ada arsy, tanpa adanya langit. Terus setelah menciptakan langit, setelah menciptakan arsy, kemudian Allah berada di atas arsy atau berada di atas. Berarti Allah berubah dong. Padahal berubah itu adalah alamatul hudus. Ini menunjukkan kebaharuan, menunjukkan tanda-tanda makhluk. Karena makhluk itu diciptakan, diadakan. Sebelumnya tidak ada menjadi ada, berubah keadaannya. Nah, berubah ini adalah tanda makhluk. Enggak layak jadi Tuhan. Ini keyakinan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW menyatakan, "Kana Allah wa lam yakun syai'un ghairu." Rawahul Bukhari wa Ibnul Jarud wal Baihaqi. Sebutkan ini hadis Rasulullah SAW yang bisa kita pedomani. Ini bukti Allah ada tanpa tempat, tanpa arah. Karena Allah ada tanpa sebelumnya tidak ada makhluk apa-apa. Masa setelah menciptakan arsy, setelah menciptakan langit, Allah bertempat di langit, Allah bertempat di arsy. Berubah dong Allah. Padahal berubah itu adalah tadi laisa kamitslihi syai' tadi, nabrak kan. Sifat makhluk itu adalah laisa kamitslihi syai' tadi, sifat makhluk diantaranya adalah berubah. Ya kayak kita ini berubah makhluk. Dulu bayi kecil tidak bisa jalan, anak kecil, balita, naik remaja, dewasa, tua, seperti itu. Perubahan. Perubahan itu adalah at-taghayyur alamatul hudus. Ini menunjukkan perubahan itu tanda bahwa itu makhluk berubah. Allah itu tetap kekal, tidak ada perubahan. Ya, yang berubah itu makhluk. Makanya hati-hati, ma'asyiral hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah. Ini bukti dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan diriwayatkan oleh Imam Bukhari, wal Baihaqi, wa Ibnul Jarud. Beliau menyatakan bahwa Allah ada tanpa yang lainnya ada. Ada pada azal, pada keberadaan tanpa permulaan. Allah ada tanpa permulaan. Kemudian walam yakun syai'un ghairuh. Yang lain belum ada. Yang langit tidak ada, ini tidak ada. Bintang, langit, arsy tidak ada. Tempat tidak ada. Nah, ini bukti bahwa Allah itu ada tanpa tempat. Nah, kira-kira masuk akal. Setelah menciptakan tempat, Allah tetap ada tanpa tempat. Setelah menciptakan arsy, Allah ada tanpa arsy, tanpa bertempat di arsy. Setelah menciptakan langit, Allah juga tidak berubah terus berpindah ke langit, tidak.
Seperti itu keyakinan yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Imam Baihaqi memberikan gambaran secara khusus ya. Secara khusus Imam Baihaqi mengambil hadis lain. Bahkan hadis lain yang disampaikan oleh Imam Baihaqi ini sebagai bukti bahwa Allah itu ada tanpa tempat dalam kitabnya Al-Asma wa Sifat. Ya, beliau menyatakan antaz zahir falaisa fauqaka syai'. Wa antal batin falaisa dunaka syai'. Engkaulah zat yang az-zahir. Ini ada Asmaul Husna 2 di situ, az-zahir al-batin. Engkaulah az-zahir. Zahir itu adalah segala sesuatu yang ada ini, yang zahir, yang nampak, yang ada ini menunjukkan keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Engkaulah az-zahir falaisa fauqaka syai', yang tidak ada sesuatu di atasmu. Di atas Allah tidak ada. Ya, wa antal batin. Batin itu sebagaimana diriwayatkan dari Imam Baihaqi menyatakan batin itu maksudnya adalah hakikat Allah tidak diketahui. Yang tidak bisa diketahui hakikatnya itu al-batin. Allah al-batin yaitu maksudnya adalah yang tidak diketahui hakikatnya. Falaisa dunaka syai', dan tidak ada di bawahnya, tidak ada sesuatu di bawahnya. Imam Baihaqi menyatakan kalau yang di atasnya tidak ada sesuatu, di bawahnya tidak ada sesuatu, berarti dia tidak bertempat. Ini kesimpulan yang disampaikan oleh Imam Baihaqi. Ini ulama hadis, pakar hadis luar biasa. Beliau menyampaikan, jadi ada hadis yang menyatakan, membuktikan bahwa Allah itu ada tanpa tempat, tanpa arah. Ini ma'asyiral hadirin jamaah sebagai bukti atau dalil yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi ayat sudah laisa kamitslihi syai' wa la tadribul lillahil amsal. Terus yang kedua hadis kana Allah wa lam yakun syai'un ghairu. Kemudian ditambah lagi ya antaz zahir falaisa fawqaka syai' wa antal batin falaisa dunaka syai'. Ini hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan hanya itu saja. Sebenarnya ada kesepakatan. Ulama itu sepakat sudah. Dengan berbagai ungkapan ulama sepakat. Dan ini nanti akan saya sampaikan kesepakatan oleh ulama siapa yang menyampaikan dalam kitab apa saja. Ini akan kami sampaikan setelah yang lewat satu ini. Melanjutkan keterangan terkait pendalilan atau dasar ya, bahwa keyakinan ahli sunnah wal jamaah itu menyatakan bahwa Allahu maujudun bila makan wala jiha. Allah itu ada tanpa tempat dan tanpa arah. Tadi sudah kita paparkan ayatnya, kemudian kita jelaskan hadis-hadis Rasulullah SAW, penjelasan Imam Baihaqi juga mengatakan seperti itu. Bahkan ya, Imam Abu Hanifah dalam fikih absadnya juga menyatakan seperti itu. Ibnu Asakir juga menyatakan seperti itu. Seorang ulama besar ya. Bahkan Imam Baihaqi tadi secara detail menjelaskan terkait dengan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tadi dalam asma wa sifatnya. Bukan hanya itu saja ma'asyiral hadirin jamaah yang dirahmati Allah oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Bahkan saya katakan tadi ini sudah merupakan ijma ya, konsensus ulama. Namanya ijma, sudah sepakat ulama. Di antaranya disampaikan oleh siapa? Imam Abu Ja'far At-Tahawi. Siapa yang tidak kenal Imam Abu Ja'far At-Tahawi? Orang yang keyakinannya tertuang dalam kitab, beliau ngarang kitab namanya Dzikru Bayan Ahli Sunnah wal Jamaah. Dzikru Bayan Ahli Sunnah wal Jamaah atau Bayan Ahli Sunnah wal Jamaah. Akhirnya dikenal dengan akidah Tohawiyahnya. Karena beliau dari Toha Mesir, sehingga orangnya dikatakan Tohawi. Kalau akidahnya namanya akidah Tohawiyah. Itu ulama ini talaqathul ummah. Jadi apa yang beliau karang ini diterima oleh umat seluruh dunia. Dan diakui.
keyakinan-keyakinan yang ada pada kitab beliau ini diakui seluruh. Ulama mengakui, termasuk ulama ternama di bidang akidah. Di akidah Thahawiyah inilah yang disepakati. Semua orang ketika disampaikan, oh ini akidah Thahawiyah, nerima sudah. Yakin bahwa itu adalah keyakinan ahli sunnah wal jamaah. Bahkan beliau kitabnya jelas, Dzikru Bayan ahli sunnah wal jamaah atau bayan ahli sunnah. Bayan itu apa? Penjelasan pemahaman ahli sunnah wal jamaah termaktub dalam kitab beliau. Apa kata beliau? Disampaikan di situ. Ta'ala Allah, ta'ala ya'nillah. Maha suci Allah subhanahu wa ta'ala. Anil hududi wal ghayat. Ya. Wal a'da'i wal adawat. La tahwihil jihadus sit kasairil mubtada'at. Beliau menyatakan, ya, ta'ala maha suci Allah anil hududi wal ghayat. Maha suci Allah dari had, dari ukuran, dari memiliki ukuran, wal ghayat dari batas akhir, wal a'da wal adawat, termasuk maha suci Allah dari disifati dengan bentuk anggota badan, memiliki anggota badan yang besar dan anggota badan yang kecil. La tahwihil jihadus sit. Allah tidak diliputi oleh 6 penjuru arah. Ini yang ngomong At-Tahawi. Ulama yang sudah diterima oleh seluruhnya. Ulama yang ada di dunia ini menerima pemahaman beliau. Bahkan, ya mohon maaf tanda kutip, Wahabi pun, Wahabi Salafi itu juga menggunakan kitab beliau. Tapi, ini perlu kita garis bawahi, sarahnya, penjelasannya menurut versinya Ibnu Abil Is kalau nggak salah. Itu orang mujassim. Sehingga penjelasannya juga diarahkan ke musyabbiha, ke mujassimah, diarahkan kepada pemahaman penyerupaan terhadap Allah, ya. Menyerupakan Allah dengan makhluknya. Ini Imam Tahawi sebagaimana yang kita ketahui tadi, bahwa talaqathul ummah. Jadi apa yang dipaparkan oleh Imam Tahawi ini sudah diterima oleh semuanya. Diterima oleh ulama, bahkan awam pun menerima. Keyakinan ini sudah sepakati. Keyakinan ahli sunnah wal jamaah. Bahkan judulnya aja sudah jelas. Dzikru Bayan ahli sunnah wal jamaah. Berarti penjelasan tentang pemahaman-pemahaman ahli sunnah wal jamaah. Maksudnya pemahaman-pemahaman daripada keyakinan yang ada pada Rasulullah, keyakinan yang ada pada sahabat, yang ada pada tabi'in, tabi'in dan sebagainya. Selanjutnya pada ulama-ulama selanjutnya. Ini sudah diterima. Apa kata beliau tadi saya katakan? Ta'ala Allah, ya, maha suci Allah, anil hududi wal ghayat. Anil hudud wal ghayat. Allah maha suci dari had, dari yang namanya ukuran, wal ghayat dan batas akhir, wal arkan wal adawat dan sisi-sisi, termasuk anggota-anggota badan. Ya. Al-arkan wal adawat wal a'dha. Termasuk anggota-anggota badan yang besar maupun yang kecil. Ya. Sebutkan bahwa ta'ala Allah anil hudud wal ghayat wal arkan wal adawat la tahwihil jihad asid kasail mutada'at. Jadi Allah maha suci dari ukuran, dari batas akhir, dari sisi-sisi, kemudian anggota badan yang besar, anggota badan yang kecil. Ini juga la tahwihil jihad, ini yang perlu kita garis bawahi. La tahwihil jihad asid kasail mubtada'an. Allah tidak terikat oleh 6 penjuru arah, atas, bawah, kanan, kiri, ya, depan, belakang. Kalau dia mengatakan Allah ada di atas, berarti nabrak keyakinan ulama salaf ini. Allah tidak memiliki jihah, memiliki arah atas, tidak. Ya. Ini keyakinan yang disampaikan, kesepakatan ulama yang sudah disepakati tadi, ya,
yang termaktub dalam Zikru Bayan Ahli Sunnah wal Jamaah karangan Imam Thahawi ini termasuk abad ketiga beliau, akhir masuk ke abad keempat, termasuk ulama yang bisa kita pedomani keyakinannya, bahkan sebagaimana saya katakan tadi talaqathul ummah, sudah diterima oleh seluruh umat keyakinan beliau ini, sepakati. Bahkan tadi saya katakan Wahabi Salafi pun ikut mengambil karena melihat kepopuleran Syekh Thahawi ini, kitabnya juga disarah akhirnya. Mereka mensarah juga, bergaya mensarah, bergaya menjelaskan lafaz-lafaz yang disampaikan oleh Imam Thahawi, tapi kemudian di perjalanannya sambil mensyarah, sambil menjelaskan, membelokkan maknanya, bahkan nabrak Imam Thahawi sendiri, ya, dan nabrak Imam Thahawi sendiri. Ini sangat luar biasa keberaniannya, berani ngotak-ngatik yang namanya kitabnya ulama yang sudah dikenal keilmuannya, ketenarannya, dan diakui oleh semua. Makanya mereka masuk ke kitab ini disarai menurut versi mereka. Padahal yang mensarai ini belasan. Yang saya ketahui itu ada belasan. Yang satu ini aneh, dari faham mujassimah, faham musyabbihah. Ya ini yang dipegang oleh, keterangan ini yang dipegang oleh ulamanya Salafi Wahabi. Sehingga kiblatnya ke ngomongnya dari At-Thahawi, tapi kenyataannya pensarahnya ini yang menjelaskan akidah Thahawiyahnya ini orang mujassim, orang musyabbih. Makanya diarahkan ke musyabbihah semua nanti. Keterangan yang seperti ini bisa dienggokkan, bisa dipelintir. Dan itu bisa apa namanya istilahnya kita bisa buktikan gitulah. Kitab-kitab yang mereka pegang seperti itu. Nah, karena ini harus kita waspadai, mereka sudah banyak di antara kaum muslimin yang mungkin nggak nyadari itu bisa merusak akidah yang sudah ada. Makanya kita harus tahu ngaji yang betul sesuai dengan ulama-ulama ahli sunnah yang benar. Terus kita lihat jumhurnya kebanyakan seperti apa. Karena Rasulullah sendiri mewanti-wanti kepada kita, alaikum bisawadil a'dam, hendaklah kalian berpegang teguh pada kaum mayoritas. Ibaratnya Imam Thahawi. Satu ini contoh kasus saja. Imam Thahawi punya kitab namanya Zikru Bayan Ahli Sunnah wal Jamaah. Kemudian disyarah, dijelaskan oleh ulama-ulama setelahnya. Ada belasan, ada 13, 12. Terus yang satu ini berbeda keterangannya dengan yang 11 tadi. Kira-kira kita milih yang mana? Yang satu ya aneh toh. Apa yang satu ini hebat, pinter sendiri? Tidak. Yang lain tidak pinter. Tidak seperti itu. Justru kita lebih aman ikut yang kaum mayoritas. Hati-hati kita. Gitu, ngikuti Imam Thahawi. Sarahnya siapa ini pencarahnya? Jangan-jangan pensarahnya kita nggak sadar, pokoknya ngaji, pokoknya melok. Ternyata pensarahnya orang mujassim, orang musyabbih. Yang maksudnya mujassim itu apa? Musyabbih itu orang yang menyerupakan Allah dengan makhluknya. Kalau menyerupakan makhluk dengan Allah dengan makhluknya, berarti nabrak laisa kamitslihi syai'. Ini bisa keluar dari ajaran agama Islam. Makanya tolong, bisa salah fatal nanti karena mensifati Allah dengan sifat yang keliru. Ini yang pertama, ijma yang menyatakan bahwa Allah ada tanpa tempat, tanpa yang namanya arah. Kemudian ijma yang kedua disampaikan oleh Al-Imam Abu Mansur Al-Baghdadi dalam kitab Al-Farqu Bainal Firaq. Beliau menyebutkan halaman 256 ya. Wa ajma'u ala annahu la yahwihi makanun wa la yajri alaihi zaman. Bersepakat ya, ulama sepakat bahwa Allah itu la yahwihi makan. Allah tidak bertempat dan tidak berlaku baginya waktu, tidak terikat oleh waktu. Ini Al-Farqu Bainal Firaq itu juga kitab yang sudah biasa dipakai orang-orang yang mau menekuni ilmu tauhid. Nah, bahkan dalam ulama lain menyatakan ya, Abul Ma'ali Al-Juwaini
dalam kitabnya Al-Irsyad, fil Irsyad ya. Haitsu qala, beliau menyatakan wa madhabu ahlil haqqi qadibatan, bahwa madhabnya ahlul haq yang benar dari ulama-ulama yang lurus, qadibatan semuanya, ini bahasanya seperti itu, annallahu subhanahu wa ta'ala, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala ya ta'ala anit tahayyus wa takhassus bil jihad, bahwa Allah itu maha suci dari bertempat dan maha suci dari menempati satu arah atau dari semua arah. Ini kesepakatan tiga ya dalam kitab Al-Irsyad karangan Abul Ma'ali Al-Juwaini, termasuk Abu Mansur Al-Baghdadi dalam kitab Al-Farqu Bainal Firaq dan At-Tahawi. Ini ijma'. Jadi kita sudah paparkan bahwa yang pertama adalah Quran menyampaikan bahwa Allah ada tanpa tempat dan arah. Hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga menyampaikan seperti itu, Allah ada tanpa tempat tanpa arah. Kemudian ijma ulama seperti itu. Nah, cuman untuk ya bisa kita jelaskan pada episode berikutnya, kita sambung nanti, ini kita tutup sesi ini, jelas sudah dari Quran, hadis, terus ijma ulama. Kemudian kita coba nanti pada episode berikutnya penjelasan terkait dengan pemaparan ulama terkait dengan Allah ada tanpa tempat dan Allah ada tanpa arah. Jadi mulai zaman sahabat sampai ke bawah, sampai bahkan ulama Nusantara. Insya Allah mudah-mudahan kita panjang umur bisa berjumpa kembali pada episode berikutnya. Mudah-mudahan kita diberi kefahaman oleh Allah Subhanahu wa taala dan keluarga kita diberikan keluarga yang barokah. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.